Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Imam Wahid Lubis, NPM 01022175 dari kelas B. Pada kesempatan ini izinkan saya akan menjelaskan video untuk memenuhi tugas mata kuliah MBKM Polbakar Medan di Kabupaten Dairi Komoditi Kopi dengan mata kuliah Teknologi Pasca Panen yang diampu oleh Ibu Mawarinda Parainangin STP MSI. Kita sendiri di Indonesia, kopi mulai dikenal pada tahun 1696 yang dibawa oleh VOC. Nah, tanaman kopi ini awalnya mulai berkembang dan mulai berproduksi di Pulau Jawa dan hanya bersifat coba-coba, tapi hasilnya memuaskan yang dipandang oleh VOC. Cukup menguntungkan sebagai komoditi perkebunan dan sebagai komoditi perdagangan, maka VOC menyebarkannya ke berbagai daerah dan untuk menyarankan para penduduk agar menanamnya. Komoditi kopi merupakan suatu komoditi perkebunan yang bernilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan sebagai sumber devisa, melainkan juga sebagai penghasilan bagi tidak kurang dari 1,5 juta jiwa petani kopi di Indonesia menurut Raharjo tahun 2012. Nah, ada dua jenis kopi yang ada di Indonesia, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Kopi Arabica merupakan spesies kopi yang pertama kali dibudidayakan di Indonesia pada abad ke-17 menurut Prastowo tahun 2006. Nah, dan kopi Robusta juga dapat kita ketahui awalnya hanya dikenal sebagai semak atau tanaman liar yang mampu tumbuh hingga beberapa meter tingginya. Khususnya di Kabupaten Dairi, petani kopi sendiri itu jenis komoditinya yaitu kopi Arabica. Varietasnya ada Sibara Rutang, Ateng Super, Pucuk Hijau, dan ada juga Bonbon. Nah, untuk pasca panen adalah yaitu pasca panen, suatu kegiatan yang dilakukan terhadap komoditi pertanian atau komoditi perkebunan setelah melaksanakan kegiatan panen. Nah, artinya satu tahap pelaksanaan di mana setelah melaksanakan panen kita akan menuju pasca panen, di mana nanti akan bisa menjadi suatu produk di mana green bean atau melaksanakannya langsung menjadi sebuah bubuk kopi yang siap untuk dipasarkan atau siap dihidangkan atau disaji. Panen itu adalah suatu pencapaian ketika buah kopi itu sendiri sudah merah optimal dan memasuki masa panen, atau bisa kita kategorikan sebagai pengambilan buah setelah masak. Ada beberapa kriteria tahap panen. Umumnya ada 3 tahap. Yang pertama, petik merah. Dilakukan pemetikan merah optimal pada tanaman kopi atau buah kopi itu sendiri. Yang kedua yaitu petik lelesan, merupakan pemungutan terhadap buah-buah kopi yang jatuh di tanah sekitaran tanaman kopi itu sendiri, dan dilakukan ini pada saat akhir musim panen. Selanjutnya yaitu petik rajutan, merupakan pemetikan terhadap buah kopi yang tidak bisa matang pada pokoknya atau buahnya berwarna hijau tua atau kuning akibat kondisi pohon yang tidak sehat, daun tidak ada ataupun terserang hama penyakit. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan panen, masuklah kita kegiatan pasca panen. Misalnya pasca panen ini untuk kopi ada menggunakan 2 metode, yaitu metode secara basah dan secara kering. Metode pengolahan basah yang dilakukan dari pengupasan kopi atau buah ceri menjadi HS basah atau bisa disebut dengan proses pulping dan dilakukan fermentasi menggunakan air.
metode basah ini memiliki proses, yaitu antara proses wash dan semi wash. Selanjutnya yang kedua yaitu metode pengolahan kering. Metode ini dilakukan dalam pengolahan kopi dengan cara langsung dijemur setelah dilaksanakan penyortiran tanpa melakukan proses pengupasan dan pencucian. Metode pengolahan kering ini disebut dengan suatu proses pada kopi, yaitu proses natural. Nah, berikut kegiatan pasca panen komoditi kopi di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Nah, petani yang kami jumpai ini sedang memetik buah kopi jenis kopi Arabica dengan luas lahan 6 rantai. Nah, kegiatan panen ini dilaksanakan sekali dalam 2 minggu. Kemudian petani melaksanakan pemanenan, yaitu merah optimal, Nah, setelah didapatkan buah kopi yang merah optimal, kemudian kita akan melaksanakan proses pengupasan buah kopi yang disebut dengan valver. Nah, pada kesempatan ini valvernya menggunakan valver mini. Nah, buah yang telah kita panen kita masukkan ke dalam mesin valver mini. Nah, setelah dimasukkan, dedaunan-dedaunan tersebut kita hilangkan. Alasan menggunakan mesin valver mini ini karena luas lahan masih sedikit, kemudian produksinya masih bisa menggunakan valver mini. Nah, setelah valver mengeluarkan gabah dan terjadilah pemisahan antara kulit dan buah kopi. Nah, kesempatan ini buat mesin valvernya masih menggunakan tenaga manusia. Setelah pelaksanaan pengupasan buah kopi antara kulit dan buahnya, dapatlah kita menghasilkan biji kopi dalam keadaan basah. Kemudian kita cuci sampai bersih, kemudian kita pisahkan antara buah kopi dengan air serta kotoran. Kemudian kita masukkan ke dalam tong dan melaksanakan fermentasi lamanya selama 1 malam. Nah, setelah kegiatan fermentasi, kemudian kita buka. Nah, setelah dibuka, barulah kita kering aminkan sebentar. Nah, setelah lendirnya sedikit bersih, kemudian kita masukkan ke dalam plastik dan dijual kepada tengkulak kopi. Itulah pasca panen kopi di daerah yang kami jumpai beberapa petani. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.